Jemaat yang terkasih, mungkin kita merasa dengan melakukan kebaikan itu dapat menjamin keselamatan kita. Dengan melakukan begitu banyak pelayanan, itu dapat membuka hati Tuhan untuk mengasihi kita. Ataupun mungkin kita berpikir dengan melakukan banyak hal, itu dapat mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Namun apabila kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sehingga yang ke-23, kita akan belajar beberapa hal. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir syaitan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat jahat. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah melakukan kehendak Bapa. Jemaat yang terkasih, ini adalah kata-kata yang Yesus sampaikan untuk para murid-muridnya dan untuk kita semua. Bukan setiap orang yang berseru dengan menggunakan nama Tuhan itu akan menjamin keselamatan dan menjamin dia untuk masuk ke surga. Karena bukan dengan kebaikan, bukan dengan kepintaran, bukan dengan banyaknya pelayanan yang kita buat, tetapi yang Yesus mau lihat ialah sejauh mana kita melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, dan juga kita mengasihi sesama kita manusia. Di dalam melakukan kehendak Bapa di surga, bagi orang percaya itu hal yang mungkin mudah untuk dilakukan. Namun di dalam hal melakukan kehendak Bapa di surga juga, itu harus memiliki komitmen, penyangkalan diri, dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya di dunia ini sebagai anak-anak-Nya Tuhan yang mewarisi kasih, yang mewarisi damai, yang mewarisi sukacita yang daripadanya, supaya kita dapat mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Karena itu dengan tegas Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sesuatu perkataan yang menegaskan bahwa apabila kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan menolak kita. Tuhan akan berkata Dia tidak mengenal kita, bahkan Dia akan menyuruh kita, nyahlah daripadaku, kata Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Bahkan Yesus berkata di ayat yang ke-23, kamu sekalian membuat kejahatan. Yesus tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi Yesus mau menegakkan keadilan, menyatakan kasih, menyatakan kemurahan-Nya bagi kita semua. Oleh itu jemaat yang terkasih, marilah kita melakukan kehendak Bapa di dalam keluarga kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi ibu bapa kita,
mengasihi anak-anak kita, mengasihi adik-beradik kita. Dan marilah kita melakukan kehendak Bapa di surga dalam lingkungan jemaat kita, di mana kita harus mengasihi jemaat seadanya, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Bahkan kita juga harus mengasihi pemimpin-pemimpin kita. Kita harus mengasihi pelayan-pelayan Tuhan dengan kasih yang tulus. Dan apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan dan mengerjakan kehendak Bapa di surga, kita akan disebut anak-anak yang baik, dan kita akan dapat menikmati kerajaan surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa ternyata bukan dengan kepintaran, bukan dengan kebaikan, bukan dengan kesibukan pelayanan yang kami lakukan itu dapat menjamin kami hidup dekat dengan Engkau. Karena ternyata semua itu akan sia-sia di mata-Mu. Tapi yang Engkau mahu kami lakukan ketika kami di dunia ini, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, dan hidup di dalam hal-hal yang boleh mempermuliakan nama-Mu. Ajarlah kami dalam setiap keluarga kami, supaya apapun konflik, apapun pergumulan, kami dapat saling mengampuni, kami dapat saling mengasihi, kami dapat saling berlaku baik di antara satu sama lain. Kami mau berdoa agar Engkau menjamah hati kami yang keras, diberikan kelembutan, supaya kami belajar untuk bertoleransi, kami belajar untuk melayani sama kami, belajar untuk menghormati kepimpinan gereja, belajar untuk menghormati para jemaat, sebagaimana Engkau mengasihani kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau meletakkan semuanya itu di hadapan-Mu. Pimpin sertai kami, berkati keluarga kami, dan berkati umat-Mu yang lain. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih pada saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.